warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Olinuha MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Islam Terapan. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi yang berjudul Wacana Politik dalam Islam, yang disusun oleh 1. Sherly Safitri dengan NIM belakang 011 sebagai pemateri 1, 2. Ashraf Ibrahim dengan NIM belakang 026 sebagai pemateri kedua, dan 3. Alfi Nur Aprilia dengan NIM belakang 031 sebagai pemateri ketiga. Saya akan menyampaikan materi makna politik dalam Islam dan sejarah politik Islam. A. Makna politik dalam Islam. Istilah politik berkaitan dengan kekuasaan dan penggunaannya, baik itu terbatas pada kelompok masyarakat tertentu dalam skala kecil maupun dalam skala yang lebih besar dalam suatu negara, bahkan dalam skala internasional, dan meliputi bagaimana ia atau kekuasaan itu diperoleh dan bagaimana ia dikelola sesuai dengan aturan-aturan yang telah disepakati dalam masyarakat, negara, atau antar negara dimanapun ia diterapkan. Kesimpulan tentang makna istilah politik: pertama, kekuasaan; yang kedua, cara, teknik, atau siasat dalam memperoleh dan melakukan atau menerapkan kekuasaan tersebut. Dalam kajian Islam, hakikat kekuasaan itu adalah milik mutlak dari Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia jugalah yang menjadi sumber dari kekuasaan. Ialah yang memberi atau menarik kekuasaan ke atau dari hamba yang ia kehendaki. Ini sesuai dengan pernyataan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 26 yang berbunyi, "Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." B. Sejarah politik Islam. Aspek politik dari Islam berasal dari Quran dan Sunnah atau ucapan dan perilaku Nabi Muhammad. Sejarah Muslim dan elemen gerakan politik baik di dalam ataupun di luar Islam. Konsep politik tradisional dalam Islam antara lain kepemimpinan oleh penerus Nabi, yang disebut sebagai khalifah atau imam dalam Syiah. Pentingnya mengikuti hukum syariah, kewajiban bagi pemimpin untuk berkonsultasi dengan Dewan Syura dalam memerintah negara, dan kewajiban menggulingkan pemimpin yang tidak adil. Asal mula Islam sebagai gerakan politik telah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada 622 Masehi, sebagai pengakuan atas klaim kenabiannya, Nabi Muhammad diundang untuk memimpin kota Madinah. Pada saat itu, dua kaum yang menguasai kota, yakni Arab Bani Aus dan Bani Hujrat, berselisih. Warga Madinah menganggap Nabi Muhammad sebagai orang luar yang netral, adil, dan imparsial. Diharapkan dapat mendamaikan konflik ini. Nabi Muhammad dan pengikutnya hijrah ke Madinah, di mana Nabi Muhammad menyusun piagam Madinah. Dokumen ini mengangkat Nabi Muhammad sebagai pemimpin kota sekaligus mengakuinya sebagai Rasul Allah. Hukum yang diterapkan Nabi Muhammad pada saat berkuasa berdasarkan Quran dan Sunnah atau perilaku yang dicontohkan Nabi Muhammad, yang kemudian dianggap kaum muslim sebagai syariah atau hukum Islam, yang kini ingin ditegakkan oleh gerakan Islam hingga kini. Kini, banyak gerakan Islamisme atau partai Islam tumbuh di kebanyakan negara demokrasi Islam atau negara dengan mayoritas berpenduduk muslim. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua dan pemateri ketiga. C. Tujuan politik Islam. 1. Memelihara keimanan menurut prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh ulama salaf daripada kalangan umat Islam. 2. Melaksanakan proses pengadilan di kalangan rakyat dan menyelesaikan masalah di kalangan orang-orang yang berselisih. 3.
menjaga keamanan daerah-daerah Islam agar dapat hidup dalam keadaan aman dan damai. 4. Melaksanakan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan syara demi melindungi hak-hak manusia. 5. Menjaga perbatasan negara dengan berbagai persenjataan bagi menghadapi kemungkinan serangan daripada pihak luar. 6. Melancarkan jihad terhadap golongan yang menentang Islam. 7. Mengendalikan urusan pengutipan cukai, zakat, dan sedekah sebagaimana yang ditetapkan syara. 8. Mengatur anggaran belanjaan dan perbelanjaan daripada perbendaharaan negara agar tidak digunakan secara boros atau kikir. 9. Menjalankan pengawalan dan pemeriksaan yang rapi dalam hal-hal awam demi untuk memimpin negara dan melindungi ad-din. D. Prinsip dasar politik Islam. 1. Musyawarah. Asas musyawarah yang paling utama adalah berkenaan dengan pemilihan ketua negara dan orang-orang yang akan menjawab tugas-tugas utama dalam pentadbiran ummah. 2. Keadilan. Keadilan prinsip ini adalah berkaitan dengan keadilan sosial yang dijamin oleh sistem sosial dan sistem ekonomi Islam. Dalam pelaksanaannya yang luas, prinsip keadilan yang terkandung dalam sistem politik Islam meliputi dan merangkumi segala jenis perhubungan yang berlaku dalam kehidupan manusia, termasuk keadilan di antara rakyat dan pemerintah. 3. Kebebasan. Kebebasan yang dipelihara oleh sistem politik Islam ialah kebebasan yang ma'ruf dan kebajikan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. 4. Persamaan. Persamaan di sini terdiri dari persamaan dalam mendapatkan dan menuntut hak, persamaan dalam memikul tanggung jawab menurut peringkat-peringkat yang ditetapkan oleh undang-undang perlembagaan, dan persamaan berada di bawah kuasa undang-undang. 5. Hak menghisap pihak pemerintah. Hak rakyat untuk menghisap pihak pemerintah dan hak mendapat penjelasan terhadap tindak tanduknya. 7. 6. Diwajibkan untuk memperkuat tali silaturahmi. 7. Kedaulatan tertinggi atas alam semesta dan hukumnya hanya berada di tangan Allah semata. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya disampaikan oleh saya, Alfi Nur Aprilia, dengan NIM akhir 31, tentang hubungan politik dengan Islam. Islam dan politik jelas tidak dapat dipisahkan. Nabi Muhammad sendiri ialah seorang politikus handal yang bisa menjadi pemimpin bagi rakyatnya. Dapat juga dikatakan bahwa politik berbuah dari hasil pemikiran agama agar tercipta kehidupan yang harmonis dan tentram dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini disebabkan, pertama, oleh sikap dan keyakinan bahwa seluruh aktivitas manusia, tidak terkecuali politik, harus dijiwai oleh ajaran-ajaran agama. Kedua, disebabkan oleh fakta bahwa kegiatan manusia yang paling banyak membutuhkan legitimasi adalah bidang politik, dan hanya agamalah yang dipercayai mampu memberikan legitimasi yang paling meyakinkan karena sifat dan sumbernya yang transcendental, mempelajari teori-teori politik di samping ilmu agama dan lainnya. Pengaruh politik dengan agama. Eksistensi politik sudah ada sejak zaman Rasulullah. Bahkan jauh sebelum itu, politik sudah ada sejak manusia mengenal kata memimpin dan dipimpin. Maka politik ada saat itu. Sayangnya, di zaman ini banyak masyarakat yang anti dengan politik. Dalam pandangan masyarakat, politik dianggap sebagai sesuatu yang berbau kelicikan, kebusukan, serta pandangan negatif lainnya. Terlebih saat ini, kita melihat ada sebagian penguasa muslim
yang tidak konsisten menjalankan kebijakan politiknya di atas ketentuan hukum dan etika syariat. Akibatnya, mereka menetapkan peraturan yang menyimpang dari ajaran Islam. Maka banyak orang yang beragama Islam tidak sepakat dengan adanya politik dalam Islam. Padahal dalam hal ini umat Islam harus cerdas dan bisa memahami betapa pentingnya berpolitik sebagai landasan munculnya gerakan Islam melalui dua arah, yaitu secara kultural dan struktural. Aktivitas gerakan Islam secara kultural akan terfokus pada proses dakwah di suatu negara agar tetap sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan secara struktural dapat mempengaruhi dibatalkannya atau direvisinya kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan membawa kerugian terhadap masyarakat. Jadi, sudah dipastikan bahwa berpolitik itu dihalalkan karena memiliki pengaruh besar dalam mempertahankan ajaran agama Islam di suatu negara asalkan tetap memegang teguh prinsip-prinsip Islam.